Hai Sobat Bahasa Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Antonius Bimo dan dua rekan saya Febe Tisna dan juga Mega Indah. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jenis-jenis kata. Wah, ada apa saja ya? Langsung saja, kita ke bagian yang pertama yaitu numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya. Nah, numeralia sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada numeralia tentu atau kata bilangan yang menunjukkan jumlah bilangan secara jelas ya. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, kemudian ada pecahan, setengah, sepertiga, seperdelapan, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada numeralia tak tentu. Ini adalah kata bilangan yang menyatakan besaran atau jumlahnya itu secara tidak jelas. Contohnya ada banyak, sedikit, semua, beberapa. Nah, itu memang kita tahu banyak. Nah, tapi banyaknya itu jumlahnya berapa ya? Sedikit itu jumlahnya berapa ya? Semua itu jumlahnya berapa dan beberapa itu berapa, seperti itu. Jadi tidak jelas. Kemudian numeralia tingkat adalah kata bilangan yang menyatakan sebuah tingkatan. Contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kedua adalah kata sandang. Nah, kata sandang ini merupakan unsur yang dipakai untuk memodifikasi kata benda dan juga untuk memperjelas kata yang ada di depannya. Nah, selain disebut artikel, nah kata sandang juga memiliki sebutan yaitu artikula. Nah, untuk fungsi-fungsi dari kata sandang ada beberapa, yaitu membedakan kata atau frasa. Misalnya yang pada kalimat yang semangat kerja pasti berhasil. Nah, itu artinya orang-orang yang semangat bekerja pasti berhasil. Kemudian digunakan sebagai gelar, ada sang raja, sang ratu, Sri Sultan, dan yang lainnya. Dipakai untuk menjelaskan orang tunggal atau kelompok. Ya, ada sang penulis, si penulis, seperti itu, untuk tunggal, dan para hadirin, dan yang lain-lain untuk kelompok. Kemudian membuat kata lain menjadi kata benda. Contohnya itu yang mulia. Nah, yangnya ini menjadikan mulia itu tadi menjadi kata benda. Jenis kata sandang yang pertama ada untuk jumlah tunggal. Nah, ini dipakai untuk memberikan arti pada seseorang. Contohnya, si Bimo sangat baik karena ia suka menolong orang lain. Nah, yang sangat baik ini adalah si Bimo, hanya satu orang, si Bimo. Contoh yang kedua, sang raja memanggil para pasukan penjaga. Yang memanggil para pasukan penjaga adalah sang raja. Nah, digunakan kata sang karena raja sangat dihormati dan dimuliakan. Kemudian ada Amin meminta pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini kata sandang yang digunakan untuk menunjukkan kehormatan juga kemuliaan, yaitu kepada Tuhan. Jenis kata sandang yang kedua adalah artikula untuk jumlah banyak. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan suatu kelompok, suatu golongan, atau suatu yang berjumlah jamak. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada kaum intelektual selalu mengikuti perkembangan mengenai penelitian planet Mars. Nah, kaum intelektual di sini artinya golongan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi atau disebut kaum intelektual. Kemudian contoh yang kedua ada para dosen di kampus itu melaksanakan bakti sosial siang ini. Nah, di sini menyebutkan para dosen, artinya orang-orang yang berprofesi sebagai dosen di kampus itu. Jenis kata sandang yang ketiga ada artikula untuk netral. Ini digunakan untuk menyebutkan atau menggantikan suatu nomina dengan jumlah yang netral. Nah, bagaimana maksudnya? Langsung kita lihat contohnya. Dalam ujian ini nilai sempurna didapatkan oleh si pandai. Si pandai bisa merujuk pada satu orang atau bisa beberapa orang yang mendapat nilai sempurna, tergantung pada konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Contoh yang kedua, yang mendapat nilai sempurna adalah mereka yang belajar dengan giat. Kata sandang yang di depan ini bukan menunjukkan suatu kemuliaan atau penghormatan, tapi menunjukkan siapa yang mendapat nilai sempurna adalah mereka yang belajar dengan giat. Bisa satu orang, bisa juga dua orang. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat berada di awal kalimat. Tepatnya setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf, letaknya di awal paragraf. Kemudian, jenis kata penghubung atau konjungsi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama,
Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat antar klausa adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Namun, dalam konjungsi intrakalimat atau antar klausa ini masih dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama, konjungsi koordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. Kalian dapat memperhatikan contoh kalimat berikut. Dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Terdapat kata dan sebagai konjungsi koordinatif, yang artinya dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Kedua itu merupakan klausa yang statusnya sederajat. Kalian juga bisa melihat contoh kalimat yang lain. Lalu, selain konjungsi koordinatif, terdapat konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Di antaranya kata ketika, sejak, kalau, jika, supaya, seperti, sehingga, andai, bagai, ibarat, dan yang lain. Banyak contoh yang terdapat di dalam tabel berikut. Jadi, di dalam tabel ini terdapat contoh-contoh konjungsi dan juga dilengkapi dengan kegunaannya. Jadi, konjungsi ini dapat menghubungkan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan kemiripan, hubungan penyebaban, hubungan pengakibatan, hubungan penjelasan, atau hubungan cara. Jenis kata penghubung atau konjungsi yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Ini merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat, tepatnya setelah tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Untuk memahami materi tentang konjungsi ini, kalian bisa memperhatikan tabel berikut. Selanjutnya, interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru merupakan kata yang mengekspresikan hati atau perasaan manusia. Interjeksi juga merupakan sebuah ekspresi yang memperkuat ekspresi yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara terhadap pembaca dan pendengar. Jenis-jenis kata seru atau interjeksi, yang pertama, A. Menyatakan rasa syukur. Contoh kata-katanya syukurlah, untung, dan puji syukur. B. Menyatakan rasa kagum atau kepuasan. Contoh kata-katanya wow, aduhai, asyik, aduh, dan amboi. Berikutnya, C. Menyatakan rasa kesal atau marah. Contoh kata-katanya ah, sial. D. Menyatakan rasa kaget. Contoh kata-katanya astaga, gila, alamak. Jenis kata-kata seru berikutnya, E. Menyatakan harapan atau keinginan. Contoh kata-katanya mudah-mudahan dan semoga. F. Mengungkapkan panggilan. Contoh kata-katanya hai, woi. Dan yang terakhir, G. Menyatakan ajakan. Contoh kata-katanya ayo, yuk, dan mari. Selanjutnya, kata preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan ialah jenis kata yang digolongkan menurut Abdul Chair sebagai berikut. Pertama, menunjukkan tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Contoh, Arya berada di ruang kelas. Dua, menunjukkan arah asal, yaitu preposisi dari. Contoh, ibu pulang dari pasar untuk belanja. Berikutnya, tiga, arah tujuan, yaitu preposisi ke, kepada, akan, dan terhadap. Contoh, adikku menaiki pesawat dari Medan ke Jakarta. 4. Pelaku, yaitu preposisi oleh. Contoh, kue itu telah dilahap habis oleh dia secara diam-diam. 5. Alat, yaitu preposisi dengan. Contoh, penjual itu menghitung total belanjaan dengan kalkulator. 6. Perbandingan, yaitu preposisi daripada. Contoh, Adele lebih pintar daripada Della. Berikutnya,
7. Hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Contoh, mereka sedang membicarakan tentang pencurian di salah satu komplek rumah yang viral di media sosial. 8. Akibat, yaitu preposisi hingga atau sehingga dan sampai. Contoh, kebakaran tersebut terjadi saat kemarau, sehingga suhu semakin meningkat dan api banyak menghanguskan rumah warga. 9. Tujuan, yaitu preposisi untuk, buat, guna, dan bagi. Contoh, nasihat orang tua sangat berharga bagi anak-anaknya.